Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita hari ini akan memulai episode santri atau santriwati sebagai pengganti dari episode alumni yang di YouTube kan pada Ramadan tahun lalu. Ada sekitar 15 episode kalau tidak salah. Ya. Nah, alumni itu adalah dombu kakak-kakak yang sudah selesai di sini, yang lain masih selesaikan di tingkat yang berikut, dan sebagian besar malah sudah selesai dengan sarjananya. Ya. Sedangkan santri dan santriwati dalam episode ini adalah yang sekarang kelas 7, 8, dan 9, tapi memulai episode 1 ini Ustadz pilih orang yang kelas 7 yang belajar juga belum terlalu lama, ya sekitar 7 bulan. Jadi kita bikin sebuah lompatan, ya, dari alumni yang tadi biasa muncul sudah sarjana, sekarang turun ke orang kelas 7. Jauh ya? Ya, ini sebuah tantangan yang menarik, ya. Siapa yang kemudian mengambil tantangan ini berarti dia, ya, mulai menguji dirinya untuk, ya, berkembang, ya, ke tingkat yang lebih baik. Ya, mau ambil tantangan ini? Ya, mau ya? Jadi bukan cuma satu episode, mudah-mudahan kita berjalan, ya minimal kita 5 episode lah. Ya, nanti ada kelas 7A, ada kelas 7B, ya. Sekali lagi dong, setuju dengan ini? Setuju Ustaz. Tidak ada beban? Tidak ada Ustaz. Ya, kalau begitu sekarang kita mulai. Ya, siapa yang memulai? Melani, silakan. Dipegang saja. Silakan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah di hari ini kami bisa bersama Ustadz lagi. Mendengarkan lagi nasihat agama dan mungkin hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kami di bulan Ramadan yang tinggal 1 hari lagi. Saya insya Allah mewakili teman-teman kelas 7A semua ingin meminta Ustadz untuk menjelaskan kembali terkait wudhu kami. Karena dalam praktiknya kami masih saja mendapat teguran dari Ustadz karena masih terdapat kesalahan dalam melakukannya. Demikian Ustadz. Oh ya, baik. Jadi berarti kita menuju kepada, ya, memahami wudhu yang sempurna. Ya, kalau masih ada teguran, masih ada kesalahan, sudah sempurna belum? Belum. Jadi pertanyaan Melani tadi itu, ya, mengajak kita untuk kemudian melangkah kepada penyempurnaan pengetahuan kita tentang wudhu dan pelaksanaannya nanti. Ya, kemarin di kelas 1 Figi Bab Tahara itu kita sudah mulai cerita tentang wudhu. Ya, itu dalil dari Al-Quran itu ada di surah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul adzim. Di surat Al-Maidah ayat 6 ini, ya, itu menjelaskan kepada siapa-siapa dari kaum muslimin yang akan melakukan salat itu harus memperhatikan 4 hal. Jadi 4 hal ini penting sekali dalam
penyempurnaan wudu. Yang pertama, fagsilu wujuhakum, ghaslul wajh, mencuci, bukan menyapu, bukan, mencuci atau membasuh muka. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke siku-siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu, bukan rambut kamu ya, kepala kamu. Dan yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kalau tidak dijelaskan memang sering terdapat kesalahan. Ya, misalnya mencuci muka. Kata mencuci itu harus menempel dengan objek yang mau dicuci. Kalau Ustaz punya handuk misalnya kotor, ya, Ustaz hamparkan di depan, sikat ke sabun, kemudian ke atas handuk, dan itu melengket. Ya, kemudian digosok, itu baru namanya mencuci. Tapi kalau ditaruh di atas, ya digosok tanpa menyentuh, maka dia belum memenuhi kata mencuci. Ya, jadi mencuci itu harus menempel ke objek yang mau kayak handuk tadi. Ya, nah, kesalahan yang sering terjadi yang lain adalah itu bukan ke sini, tapi cuma bahasa kita, dipercikan ke muka. Ya, itu kesalahan. Ya, sekali lagi, mencuci muka adalah membawa air ke muka, ya, dan muka tahu ya, tempat tumbuh rambut, ujung telinga sampai ke dagu, itu semua harus kena. Ya, pada waktu mencuci muka itu nanti 2 jari telunjuk ini dipakai untuk membersihkan mata kita ini, sedangkan 2 ibu jari setelah itu ke belakang untuk menyentuh bagian ini kalau ada yang kotor. Ya, jadi itu bagian mencuci muka. Ya, belum ada yang melakukan seperti itu ya. Ya, termasuk telunjuk tadi, ya, ibu jari, belum ada ya. Nah, mulai sekarang kita perhatikan. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke sini. Jangan, apalagi kalau pakai keran, putar baru dari sini turun. Ini salah. Karena ayat mengatakan tangan sampai ke siku. Jadi air turun, tumpahin ke sini, diikuti dengan tangan, menempel, membalik, ini baru mencuci tangan. Ya, kalau dari siku turun, itu tidak sesuai dengan perintah ayat. Faham ini? Ya, jadi nanti dibikin baik-baik. Ya, yang ketiga adalah dan sapulah kepala kamu, bukan rambut. Artinya apa? Air harus sampai ke, Ustaz bagaimana ketemu perempuan yang rambut? Ya, ambil aja air, cari, ya, khususnya di tempat yang ubun-ubun ini ya. Ya, kalau waktu panas kasih air itu enak. Ya, jangan rambut tidak kena. Ya, ru'us itu dari ra'sun itu kepala. Kalau sya'run syu'ur itu baru rambut. Ayat berbunyi kepala, bukan rambut. Kalau rambut ini ibu-ibu nanti paling senang itu. Apalagi kalau rambut panjang, bikin apa, cacing ya? Ya, itu sampai di kepala, ambil aja ujung cacingnya, digoyang di bawah keran, selesai. Ya, tapi perintah menyatakan kepala, tempat tumbuh rambut, bukan rambut. Jadi hati-hati, harus kepala itu harus kena. Dan dia berbeda dengan mencuci.
Kalau mencuci itu harus basah-basahin itu. Tapi kalau menyapu itu sekadar. Sampai sini paham. Yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai ke, begitu juga kalau kita ambil wudhu di bawah keran, itu ujung kaki ini yang harus dianu dulu. Baru sampai ke mata kah? Ya, jangan dibalik dari sini turun ke ujung jari. Ya. Nah, 4 hal ini dinamakan furudul wudu. Fardu atau yang wajib dalam salah satunya tidak sempurna, salat kita gagal. Ya, ada bahasa agama mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Tetapi al-wudu adalah miftahus salah. Wudu itu adalah kunci. Jadi kalau wudu rusak, ya kunci salat juga ya akhirnya surga tidak akan kita dapati. Ya, sampai sini pahamnya. Nah, jadi 4 poin ini tolong diperhatikan baik-baik. Jaga kewajibannya dilaksanakan dengan maksimal. Ya, termasuk jangan sambil wudu bercerita. Ya, baik ke kiri atau ke kanan. Jadi orang wudu itu betul-betul konsentrasi supaya kemudian hasilnya adalah yang terbaik. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang seseorang masuk ke masjid, kemudian salat di samping Rasulullah SAW. Ya, ketika seseorang ini selesai salat, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri, kata Rasulullah, kembali wudhu dulu karena kamu belum salat. Ya, seseorang ini tahu Rasulullah ini sumber hukum. Dia tidak bantah, tidak apa-apa, dia langsung pergi wudhu, kemudian dia balik dan melakukan salat kembali. Ya, tapi ternyata Rasulullah mengulang perintah itu, kamu kembali wudhu karena kamu belum, sampai kali ketiga. Di kali yang ketiga, dia bilang sama Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Yang saya bikin ini, yang beta bikin ini ya Rasulullah, ini sudah yang paling bagus. Ya, yang saya tahu, yang beta tahu ini sudah. Ya, jadi kalau ini masih salah, fa'alimni, maka ajar. Ya. Rasulullah kemudian menunjuk ada bagian kaki yang sebesar, ya, kuku ini belum terkena. Jadi lihat itu, dia harus kembali melakukan ya wudhu dan salat 3 kali dan masih belum berhasil. Ya, dan mata Rasulullah SAW itu jangan kira kayak mata kita, sedikit-sedikit semua ngantuk, sedikit-sedikit ya. Tapi mata yang apalagi hal-hal syariah yang kemudian beliau harus ya bisa meluruskan, itu beliau lakukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi isbagul wudu, kesempurnaan dalam salat itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Istilah orang saya boleh tawar-tawar. Kalau mau wudu kita baik, kita dapat kunci salat, maka harus sempurna. Tentu saja yang Ustaz sampaikan ini belum menyelesaikan masalah wudu. Ya, masih ada banyak masalah yang lain. Kayak tadi Ustaz bilang itu. Ya, wudu bercerita, hukumnya bagaimana? Ya, ada wudu misalnya di dalam bersamaan dengan toilet di dalam, hukumnya bagaimana? Ya, ada wudu yang kemudian karena ada pembantu di rumah, suruh dia siram ketum wudu, itu bagaimana? Ya, ya jadi belum selesai, masih banyak.
Ya, untuk itu ya mungkin ada yang lain ya, karena dorang harus partisipasi supaya kalau ada yang belum disebutkan, dorang bisa mengingatkan untuk kemudian menjadi pembahasan kita kemudian. Ya, baik. Ada yang kemudian barangkali mau? Oh ya, Jasmine. Izin Ya, Ustaz, apakah saya bisa bertanya Ustaz? bagaimana? Apakah saya bisa bertanya Oh, Ustaz? sangat bisa. Ya, ya, silakan. Maaf Ustaz, saya pernah mengalami sebelumnya ketika saya sedang berwudu, ada bagian saya menjadi ragu Ustaz. Apakah saya sudah mencuci bagian tersebut ataukah belum? Misalnya, saya mendapatkan ketika saya berwudu, ternyata ada bagian muka saya yang nampak kering dan seperti tidak terkena air Ustaz. Iya. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi tersebut Ustaz? Oh, baik. Semoga Ustaz berkenan menjawab pertanyaan saya Ustaz. Baik, Syukran baik, Ustaz. ya. Ini setelah tahu muka itu belum, itu gimana, di muka cermin atau pegang? Saya tahu muka saya nampak kering ketika saya memakai mukena di depan cermin Ustaz. Oh iya, jadi pakai mukena di depan cermin, kemudian kok ini muka karimba sekali ini, seperti belum tersentuh. Kalau itu berarti sudah keraguan, sudah ada. Ya, dan ya ada kaidah bilang, "Dha ma yuribuka ila ma la yuribu." Tinggalkan yang meragukan, kembali kepada yang tidak meragukan. Jadi solusinya adalah muka tadi kan belum ya. Nah sudah, kembali lagi ke tempat wudhu, mulai dari muka itu sampai seterusnya ke kaki. Jadi bukan cuma muka saja. Muka, tangan, usap kepala, ya, cuci kaki, baru selesai. Ya, dan jangan lupa setelah selesai membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabina, waj'alni minal mutatahhirina, waj'alni min ibadikas. Ya, jadi doa yang luar biasa di penutup wudhu itu kita masih meminta untuk Allah berikan ampunan ke kita bertaubat, ya, menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bersih, ya, dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Ya, barangkali Ustaz kira untuk episode pertama, ya, ketong sampai di sini dulu, ya. Jangan langsung banyak, ya, nanti kemudian bisa lupa. Yang penting walaupun sedikit tapi kemudian bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan. Ustaz berharap, ya, ini baru salat Isya selesai, insya Allah besok subuh sudah, malah sebentar yang mau salat witir itu sudah mulai melakukan wudhu sebagaimana mestinya. Kalau ada yang kemudian masih terlupa, yang lihat, yang ingat, bisa mengingatkan. Ya, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Ya, saling mengingatkan itu sangat penting bagi kita semua. Saya kira episode pertama kita sampai di sini, ya. Sampai kita ketemu di episode kedua, dan melalui tempat ini, ya, Ustadz wakili kita semua menyampaikan salam ke orang tua semua di rumah, ke mereka-mereka yang mengikuti perkembangan akhirat, ya, sekaligus mengucapkan Ramadanun Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita lakukan ini penuh dengan berkah. Ya, ada satu doa yang kita harus mulai baca dari sekarang. Ya, bunyinya Allahumma, bisa ikut? Bisa Ustaz. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.